Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 23 Mei 2022, teman-teman. Hari ini IHSG-nya terkoreksi ya, setelah ketemu retracement 50. Ya ini, retracement 50-nya IHSG ya, kisarannya di 6932 ya. Hari ini sempat dilampaui, namun demikian closing-nya IHSG-nya turun ya, teman-teman. Ya, sehingga ya secara umum marketnya terkoreksi untuk IHSG hari ini. Saham-sahamnya pun demikian. Nah, saham apa yang sekiranya masih menarik untuk saat ini, teman-teman? Oke, simak terus bahasan dari saya, Surya MS Trade and Investment. Oke, baik teman-teman. Sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading. Jadi teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Oke, IHSG ini adalah sudah hari kedua bursa teman-teman. Karena di hari Jumat kemarin, IHSG-nya tuh juga sudah sampai di sekitar 6969 ya. Di hari Jumat kemarin itu IHSG-nya sampai di 6969. Terus untuk hari ini itu ya sebenarnya masih di kisaran rentang yang sama dengan hari Jumat kemarin ya, di mana low-nya adalah sekitar 6810-an dan resistannya daily, maksudnya high daily kemarin adalah sampai di sekitar 6966. Tadi untuk awal-awal pergerakan dari IHSG itu bagus ya, seperti ini. Jadi pergerakannya sampai di sekitar 6952 ya. Makanya di awal-awal 1 jam trading itu saham-saham masih bergerak bagus, teman-teman. Awal-awalnya masih bagus. Ini adalah time frame 10 menit. Jadi memang awalnya IHSG masih bagus seperti ini. Namun demikian closingnya turun. Pun demikian saya juga sempat menambah posisi GoTo sama Arto ya. Namun demikian saya lepas dulu posisi trading aja teman-teman, karena ya saya hanya bisa trading sekitar 1 jam di awal market ya, karena selepasnya saya sudah harus clearkan posisi karena saya mau keluar rumah. Ya nggak clear semuanya, tapi biasanya saya kurangi posisi saya dan baru kemudian mungkin saya akan beli setelah saya sampai di rumah lagi atau sesi 2 seperti itu ya teman-teman. Kalau marketnya masih bagus. Jadi untuk pergerakan dari IHSG saat ini ya, jadi ya seperti ini, masih dalam rentang yang sama seperti hari kemarin. Resistannya itu masih di sekitar high hari ini, resistan candle adalah di sekitar 6960-an. Kalau resistan Fibonacci ada di sekitar 50 retracement tuh di 6935 teman-teman. Untuk supportnya ada di 6833 ya. Kalau support candlenya ada di sekitar 6810 ya. Jadi saya bacakan ulang, support dari IHSG adalah di sekitar 6810 ya, 6810. Kalau misalkan turun besok itu ada support lagi, itu di sekitar 67 ya, cukup jauh sih. Tapi kalau support low-nya hari ini adalah di sekitar 6810. Support Fibonacci di sekitar 6833. Ya, seperti yang teman-teman tahu di sini, seperti yang sudah saya gambar ini adalah 50 retracement atau area yang 2 hari disentuh ini adalah 50 retracement teman-teman ya, 50 retracement. Jadi judulnya adalah setelah ketemu retracement 50 maka IHSG-nya balik arah seperti itu ya. Ya memang di 50 retracement itu cukup penting ya. Ini yang akan jadi kita jadikan patokan apakah IHSG itu setelah sentuh 50 nanti akan lanjut naik ke atas ya, ataupun dia akan berkoreksi. Baik teman-teman, berikutnya kita akan lihat dulu penggerak indeks kali ini ya. Penggerak indeks kali ini kita bisa melihat naik turunnya IHSG itu adalah dipengaruhi oleh saham-saham yang memiliki weighting
yang berat atau besar yang memiliki pengaruh kuat terhadap IHSG. Ya, kita bisa ngelihat saat ini IHSG bisa turun dalam seperti ini karena top banking juga banyak turun. Top banking, leader banking, big cap banking ini adalah merupakan saham-saham yang dia ada di dalam penggerak indeks ya. Kita bisa ngelihat BCA, BRI, Bank Mandiri masih turun ya. Kecuali BNI. BNI memang top teman-teman ya. Kalau teman-teman pengikut channel saya tentu sudah sering banget saya bilang kalau leader pergerakannya, saham-saham yang bergeraknya paling sip untuk leader big cap banking adalah BNI. Kenapa demikian? Ya bisa jadi mungkin ada something di baliknya teman-teman ya. Mungkin corporate actionnya, mungkin bagi yang bisa tahu itu corporate actionnya kayaknya cukup aktif ya. Silakan lihat berita seperti itu. Terus kemudian yang kedua adalah BNI ini kalau saya berdasarkan hafalan saya dari dulu, ini BNI ini memiliki beta yang tinggi, artinya pergerakannya memang dia bisa ini ya, bisa menarik untuk trading seperti itu. Rentang pergerakannya bagus. Ini dari dulu yang saya hafalkan dan memang sampai sekarang masih belum berubah, pergerakannya bagus untuk posisi trading ya. Seperti itu. Nanti akan saya bahas secara detail di chart ya. Nah, kemudian adalah teman-teman selain top bank market big cap bankingnya masih turun, kita juga bisa ngelihat bahwa di sini ada debutan baru GoTo di mana saat ini turun 5,26. Astra pun demikian turun ya. Selain GoTo ada juga GoTo, Astra, ada juga sektor consumer. Consumer Unilever turun ya. Terus kemudian di bawah ini ada EMTK. MTK turun 5% dan juga Arto. Arto kemarin kan dia bertenggernya di atas, tapi karena market cap-nya turun ya dia turun seperti itu. Kalau kita ngelihat penggerak naik ke atas hanya oleh Bian dan BBNI. Dilawan saham-saham yang cukup banyak membawa IHSG turun. Jadi mau nggak mau IHSG-nya turun ya teman-teman. Oke, kemudian kita lihat indeks regional dulu teman-teman. Indeks regional saya coba refresh tanggal 23 ini. Dow Jones sih kalau di closingnya ini dia ya tutupnya minus kecil aja Dow Jones. Nasdaq juga minusnya kecil. Nikkei hari ini 0,9. Kemudian Hang Seng-nya 1,1 sih kecil aja kalau Hang Seng. Eropa ini tanggal 23 ini hijau tipis ya, hijau ya seperti. Nah kita lihat dulu untuk Dow Jones futures-nya ini sih ya rata-rata naik semua teman-teman. Rata-rata naik semua. Nah kita lihat lebih detail dulu di sini. Kita lihat lebih detail dulu di sini untuk pergerakan ini ya, indeks. Supaya lebih detail gambarannya. Nah seperti ini. Ini adalah Dow Jones sehari sebelumnya, ini kan tanggal 20 ya. Sehari sebelumnya kemarin ada doji muncul konfirmasi, namun demikian kan turun. Konfirmasinya walaupun hammer tapi ya masih belum melalui high sehari sebelumnya. Ya memang untuk Dow Jones tren juga turun ya. Kemudian Nasdaq juga sama turun walaupun di closingnya ada tarikan ya. SP500 juga sama. Secara umum sama, masih dalam bentuk downtrend walaupun ketika turun kemarin sudah ada perlawanan. Shanghai hari ini 20717 sama nggak dengan ini 20717? 20. Oh kok beda ya teman-teman datanya. Mungkin ini ada lag ya. Mungkin yang di TradingView ada lag. Jadi ya sementara itu untuk patokan aja dulu seperti itu. Kemudian komposat ini untuk Eropa ini data tanggal 23 harusnya hari ini ya. Tapi mungkin ada lag ya sedikit ini di 14041 1404. Ya mungkin ada lag, saya anggap seperti itu. Secara umum sih untuk market luar ya, secara umum untuk market luar juga masih sama-sama downtrend ya. Maksudnya masih pada downtrend seperti itu. Oke teman-teman, berikutnya kita cek dulu untuk harga komoditas ya. Di sini untuk harga coal, teman-teman bisa ngelihat harga coalnya masih tinggi ya, di sekitar 417 ya.
Crude oil juga ini ketemu resistan. Ini naik ya. Komoditas masih anget semuanya ya. Ini natural gas juga sama. Palm oil juga mulai menanjak naik. Nah, kita bisa lihat di berita seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa untuk keran ekspor CPO itu mulai dibuka lagi, teman-teman ya. Jadi ya sepertinya ya tetap mendapatkan manfaat dari harga jual CPO yang tinggi ya, karena CPO-nya juga masih belum murah seperti itu. Tapi kok saham CPO hari ini turun ya? Terlebih ya bisa dipengaruhi oleh karena kondisi market kita sendiri untuk hari ini juga indeksnya turun. Jadi mau nggak mau kalau indeks turun itu ya mood marketnya juga akan ngikut, teman-teman. Kemudian nikelnya kemarin sempat sentuh di 25, 26 sekian. Ini udah di 28 lagi, teman-teman. Untuk emasnya ini ada kenaikan lagi. Ya, setelah sentuh dasar dia ada kenaikan lagi seperti itu. Itu tadi adalah untuk harga-harga komoditas, teman-teman. Jadi sini saya udah bahas indeksnya, penggerak indeksnya ya, regional dan harga komoditas. Nah, kenapa sih untuk indeks regional nih kok banyak yang turun? Ini kalau yang saya baca tadi itu ya adalah masih khawatirnya ya terkait inflasi ya. Inflasi naik, nanti suku bunga dinaikkan ya, kan memang ini udah dinaikkan setengah ya. The Fed rate dari kemarin setengah ke 1 udah naik setengah, padahal kemungkinan mungkin masih bisa akan naik ke 2,5 atau 2,75. Jadi kenaikan ini agresif seperti itu. Kalau kenaikan agresif ini ekonomi bisa slow down, melambat seperti itu, pertumbuhan ekonomi melambat, dikhawatirkan terjadi resesi kalau seperti itu. Kalau yang kita bacakan seperti itu, yang saya baca seperti itu. Coba saya carikan, ada kok. Mana ya tadi catatan saya. Oke, intinya ya seputaran itu aja sih teman-teman beritanya. Nah ini, ya oke. Ambruknya IHSG ini pada penutupan perdagangan ini kan hari ini ya teman-teman, tanggal 23. Ambruknya IHSG pada penutupan, sebentar. Saya nggak bisa baca, sebentar saya geser dulu teman-teman. Ambruknya IHSG pada penutupan perdagangan sesi 1 dipicu oleh aksi jual di pasar modal Amerika setelah ekonom Goldman Sachs memperkirakan kemungkinan 35% ekonomi AS memasuki resesi 2 tahun ke depan ya. Kemudian dari dalam negeri, pertemuan rapat Dewan Gubernur BI menjadi agenda yang dipantau pekan ini. Jadi teman-teman kita pantau bersama ya pergerakan Senin Selasa ini tentang rapat bulanan Dewan Gubernur. Apakah suku bunga akan dinaikkan seperti itu? Karena itu tentu para pelaku pasar juga masih wait and see terhadap hal tersebut. Akan masih menunggu ya. Itu yang bisa saya sampaikan untuk kondisi market. Nah, kemudian untuk sektor-sektor teman-teman ya. Sektor-sektor yang bergerak hari ini apa sih Pak? Ya, ini posisi closing ya. Nah, kita lihat dulu posisi closingnya untuk ini kita refresh dulu. Kalau posisi closing seperti ini memang mostly merah ya untuk sektor-sektor. Nah, hari ini yang pada saat closing ini bergerak itu adalah utamanya adalah saham-saham dari sektor kesehatan, health, farmasi, medik seperti itu. Kalau kita klik, yang kita dapat adalah saham-sahamnya apa aja Pak yang bergerak hari ini. BMHS, ini Bunda Medik ya. Bunda Medik itu rumah sakit ya. Terus kemudian Mika ya kemarin saya bahas juga kan di time code farmasi dan medik. Silo juga, Prodia ya sedikit, dan juga Same ya teman-teman. Nah ini memang sektor ini kemarin udah saya bahas juga. Secara cat memang oke, harusnya BMHS saya masukkan ya, saya lupa. Nah teman-teman, kalau itu tadi sektor yang per closingnya bergerak seperti itu. Nah kalau untuk saat ini rata-rata ya semuanya mengalami koreksi ya teman-teman. Per hari ini rata-rata semuanya mengalami koreksi ya, mau nggak mau karena memang
kondisi di sini saham-saham penggerak indeks ini menciptakan mood yang nggak bagus untuk market. Dan juga yaitu tadi awareness, kesadaran atau istilahnya kesiagaan kita untuk memantau kondisi dalam negeri kita gimana. Maksud saya suku bunga ini loh, tanggal minggu-minggu ini mungkin misalkan ada pengumuman suku bunga itu mau naik atau enggak, itu orang cenderung akan menunggu. Ketika suku bunga naik, biasanya pasar akan melakukan penyesuaian. Ya, suku bunga naik lebih menaruh di bank seperti itu, lebih tidak berisiko asetnya, makanya melepas saham. Biasanya saham akan turun seperti itu. Terutama terjadi pada saham-saham terkait finance, ya, pembiayaan dari bank, finance seperti itu. Pembiayaan kendaraan bermotor, rumah seperti itu, Astra, dan juga banking. Ya, walaupun mungkin pergerakannya adalah pencarian kestabilan sesaat seperti itu, teman-teman. Setelah stabil ya biasanya juga marketnya akan santai seperti itu. Tapi kesan pertama itu biasanya kalau ada rilis high impact news, orang biasanya akan lepas barang dulu. Ya, memang saya pun juga demikian. Ketika kondisi dalam uncertainty atau suatu ketidakpastian, lebih baik lepas dulu ya. Kecuali bagi teman-teman yang memegang barang dari bawah. Nah, sekarang sektor ya teman-teman. Kalau tadi saya sampaikan secara umum memang sektor-sektor ini kan geraknya sama ya. Turun semua lah seperti itu. Ini banking juga sama ya. Banking, big cap banking maupun second liner banking ini secara umum sama. Yang paling bagus pergerakannya hanya BNI, di mana BNI pun juga ketemu 50 retracement. Ini dari kemarin juga mendekati 50 retracement, ini ketemu 50 retracement. Namun demikian, ya masih naik. Ya masih naik. Tadi sempat naik 200-an ya, teman-teman. BNI memang ya sering saya bahas seperti itu, teman-teman. Ini barang kalau bergerak paling advance untuk big cap banking. Kemudian yang lainnya, ini Bank Mandiri juga sebenarnya ya naik juga ketemu resisten, tapi closingnya dia turun. Ini rata-rata turunnya itu di awalnya ditarik ya teman-teman, baru kemudian turun, sama juga. Nih, BNI juga sama nih. Awalnya ditarik, turun, naik lagi, turun. Nah, kalau BNI masih enak dipakai trading harian ya. Kemudian sama juga BRI juga akhirnya turun, nih BCA turun, closingnya rata-rata turun ya. Nah, ini semua ini dalam time frame 10 menit rata-rata turun. Nah, saya ulang lagi nih daily-nya ketemu resistan Bank Mandiri, BRI ini dalam nih turunnya nih. Masih mencari support teman-teman. Hati-hati kalau supportnya BRI itu 4250 jebol ya. BCA juga sama masih mencari supportnya. BTN saya nggak bahas secara detail aja ya. Intinya ini bentuk-bentuk candlenya ini rata-rata mencari supportnya. Nggak kuat, kalau nggak kuat di support yang sebelumnya, hati-hati, bisa turunnya bisa lebih dalam. Nah, BTPS ini udah di support nih, juga hati-hati ini. Tapi ini saya rasa penggemarnya udah tahu lah triknya trading sendiri di BTPS itu. BJBR, Bank Jatim, Bank Jabar juga sama ya. Nah, kemudian digital banking ini ya secara umum ya sama lah ikut-ikut turun juga. Ini apalagi saat ini untuk Arto itu turun lagi teman-teman. Jadi Arto gini, Arto itu kan ini ada swing high ya, di sini swing high. Nah, di sini saya tarik area turunnya Arto itu kan di sini. Nah, di dalam area ini saya udah tarik Fibo-nya kemarin. Pantulan Arto kemarin memang sempat melewati 8140, namun demikian resistan kedua dia nggak mampu. Padahal di sini sebenarnya biasanya target kenaikannya itu sampai ke 50 retracement nih untuk orang-orang trading. Tapi ini juga resistan pertama kuat sekali, resistan kedua kuat sekali naik, tapi nggak bisa bertahan. Ini karena closing Arto nih di bawah support teman-teman, 8140. Jadi hati-hati, tapi ini juga barang tradingan ya. Saya juga hari ini juga masih trading Arto, cuman saya kurangi posisi dan saya mode tradingnya adalah layer ya. Artinya kadang kalau dapat layer bawah naik saya lepas seperti itu. Kemudian BBI secara umum juga sama, mencari support semuanya ya teman-teman. Ikut pokoknya. Agro pun juga sama ya, akhirnya turun. Agro walaupun dia udah naik berapa hari itu, udah naik 4 hari ya. BRIS juga sudah turun. Ini ada yang nanya kemarin, Pak, BRIS bagaimana ceritanya kok turun terus?
Ya sebenarnya saya juga pernah masuk di bridge di kisaran rebound-reboundnya ini. Tapi ketika saya sadar bahwa polanya bridge ini masih belum pola uptrend, artinya naik sebentar turunnya bisa lebih banyak, naik sebentar turunnya lebih banyak, itu saya cut loss. Jadi untuk sementara ya saya sampaikan memang ini belum ada buying side seperti itu, belum ada kekuatan naik. Kita lihat juga volumenya nggak ada kan. Dimana kekuatan naik itu harganya naik bagus kalau dorongan volume pada saat naik juga ada. Ini nggak ada. Jadi ya nggak ada powernya seperti itu. Nggak ada power naiknya. Seperti itu untuk bridge. Kemudian intinya masih sama lah ya. Nggak ada yang menarik. Karena memang yang jadi leader di sektor digital ini juga lagi turun. Nah, lainnya ya saya scanning juga. Ini turun semuanya ya. Ya Bevin aja nih di catatan saya adalah Bevin ya, Bevin ini masih melawan naik. Bevin bisa closing di atas 1135 teman-teman. 50 retracement-nya Bevin itu 1257. Kalau saya bilang 50 retracement-nya yang biru ini 1257 itu bukan artinya teman-teman terus beli terus nanti pasti ke sana, enggak. Market itu kan bisa sangat dinamis. Ya seperti Arto ini, ketika saya punya barang dari bawah kemarin, ya harapan saya sampai 9.000-an, 9.000, 10.100, 10.000. Tapi ketika dia nggak kuat, ya mau nggak mau saya take profit. Ya, seperti itu. Ya, nggak semuanya, tapi masih ada barang seperti itu. Kemudian Amar, Bemas, Bevin, Bank aja ya. Jadi catatan saya untuk digital itu Arto sih saya masih menarik untuk trading ya. Kemudian di sini ada Bevin, candlenya cukup menarik. Kemudian Bank ya, ada Bank juga. Seperti itu. Kalau BK Banking tadi kan BNI ya. Nah, kemudian untuk Astra teman-teman ya, Astra dia masih ketemu 50 retracement dan kembali lagi. Yang lain-lain sama, Auto ini masih rentangnya masih sama, pergerakannya Astra Grafia masih mencari support ya. United Tractor masih dalam rentang-rentang yang tipis ya, antara 61 sampai 100. Jadi antara 29.200 sampai 350 itu rentang geraknya dari Astra. Nah kemudian untuk sektor konsumer teman-teman ini ya boleh dibilang nggak ada pergerakan sih konsumer. Garuda Food nih masih antara resistan aja nih. Mayora aja ini yang hari ini ada cross up MA35. Kemudian Indofood masih ketemu, masih di area retracement-nya, masih nggak kemana-mana karena closing-nya kembali lagi naik ke atas. Unilever juga sama, konsol area di atas. Kino ini yang break support-nya. Kino break support. ICPB juga masih dalam retracement-nya, teman-teman. Dalam rentang retracement-nya ini dia masih di antara 23 sampai 38. 23-nya di 8.050 sampai supportnya 7.850-an. Sido ketemu resistan. Ini MSP aja yang ketemu resist tapi konsol area ya. Nah, kemudian berikutnya teman-teman, sektor energi. Untuk Elsa ketemu 50 retracement dan balik ya. Nah, Medco nggak kemana-mana. Kemudian perusahaan gas nih ketemu resistan. Akra dia dalam rentang yang sama, tapi saat ini dia hitungannya berada di supportnya. Nah, kemudian untuk sawit, secara umum ya turun ya teman-teman. Maksud saya ketemu resistan. Nggak turun, ketemu resistan. Candle cara caci masih bagus. Cuman untuk Astra Glostar ini teman-teman bisa ngelihat, ini adalah bear engulf. Jadi candle hari ini turunnya itu mengcover candle yang kemarin. Seperti ini biasanya besok akan turun. Masih kuat porsi turunnya. Kemudian untuk L-shape ini juga sama retracement. Turun semua teman-teman ya. Walaupun ini keran ekspor sudah dibuka. Ini SSMS juga ketemu resistan. Ini sebenarnya chartnya masih bagus-bagus semuanya ini. CSRA, SIM nih ketemu resist balik. SGRO juga. Gosco Plantation malah ARB nih. WPT dalam juga itu
turunnya teman-teman dalam juga. Kalau yang lainnya ya sama sih, seperti umumnya pergerakan sama juga. Kemudian untuk sektor coal ya teman-teman, ini Harum ini sekarang bersandar di support 23,6 retracement. Jadi kenaikannya masih belum ngebut ya. Selama dia terkoreksi kemarin, ini Doit ini dalam turunnya ya, ini Doit. Kemudian Indo Tambang Raya, PTBA itu ketemu resistan. Masih dalam rentang yang sama, retracement seperti itu. Masih istilahnya masih seperti kumpul-kumpul tenaga seperti itu. Kalau PTBA ini ketemu resistan sudah. Ya kalau posisi seperti ini kan mau beli juga nanggung. Kalau sudah punya barang di bawah ya hold aja. Kalau posisi baru kayaknya belum tepat ya. Adaro masih dalam rentang 100 sampai 23. Resistan sampai supportnya di 23 retracement. Sekarang bertahan di support pertama. United Tractor dia tadi udah saya bahas, dia rentang 61 sampai 61 ya teman-teman. Artinya dia konsol area dulu. Nah, kemudian Indika ketemu resistan, Petrosi ya semuanya ketemu resistan juga, MBSS juga sama. Itoba pun juga hari ini nyampe 50 retracement dan kembali lagi. MBAP sama temu resistan. Kemudian KKGI ini ketemu resistan balik lagi ya. Pergerakannya kan jadi sama semua. Ini hanya yang bergerak kenceng hari ini Bian. Saya nggak pernah trading Bian teman-teman. Nah, TCBI pun berkoreksi tipis. Nah kemudian untuk saham-saham metal teman-teman. Saham-saham metal ini untuk Antam ini ketemu 50 retracement balik arah. Inco kan sudah lewat dari 50 retracement dan sekarang dia menjadikan 50 retracement jadi supportnya. Menjadikan 50 retracement jadi supportnya. Untuk Tins ini belum sampai 50 retracement, ini baru di resistan kedua. MDKA juga sama, ini udah hari kedua terkoreksi ya. Ya ketemu di 50 retracement ini udah 3 hari, 3 kali. Bahkan untuk hari ini nggak kuat ke 50 retracement lagi. Nah untuk saham-saham telekomunikasi teman-teman ini masih lanjut turun ya. Telkom ini malah break support. Nah ini yang bisa, yang bikin berat IHSG juga kan. Telkom ini kan market cap-nya tinggi juga. Sepertinya memang kekhawatiran market ini sama ya pelaku pasar ini. Jadi hampir semua sektor ini pada dilepas. Telkom break support, Indosat break support juga ya. Excel juga, Excel nih hampir support nih. Tapi kalau spot candle-nya dia break. Kemudian Friend ya nggak kemana-mana, TBIG sama ini juga nggak kemana-mana. Saham-saham terkait minyak, BRPT ini nggak kemana-mana juga. ESA, TPIA masih belum ya, dari kemarin nggak bergerak. Kemudian saya satukan teman-teman, konstruksi, properti, tol, semen, saya satuin aja deh. Untuk konstruksi ya sama nih. Saya skip aja nggak kemana-mana pergerakannya, properti juga ya. Ya memang di dasar kadang itu bagi trader baru itu kalau melihat ini saham di dasar dibeli. Tetapi kan sebenarnya prinsip di saham itu membeli ketika mau naik. Lah ini mau naik aja enggak gitu loh. Artinya tidak ada pergerakan naik. Jadi ya jangan dibeli, bisa lama. Ini jalan tol ini juga sama, ini masih mencari supportnya. Ya penurunnya udah mulai terbatas sih. Cuman ya di situ-situ aja gitu loh. Semen, nah semen ini yang sedikit beda ya. Indo Semen ini sudah ya naik hari ke berapa nih 4, tapi ya pelan-pelan aja. Semen Gresik ini ketemu resistan, tapi resistannya ini udah berkali-kali dicobanya juga nggak lewat-lewat. Kemudian saya terkait media nih SMA belum. MTK teman-teman, saya sempat pegang barang tapi udah saya clearkan ya. MTK udah saya clearkan. Nah ini sekumpulan saham-saham yang biasa saya pantau ya. Saratoga akhirnya turun lagi. Ya hati-hati ini kalau saham-saham yang rebound itu kadang technical rebound lanjut. Bisa jadi juga sebagai dead cat bond ya. Ini MTDR ini masih cukup terjaga pergerakannya di koridor support resist, koridor uptrend price channel sebenarnya sekarang berada di support dari uptrend price channelnya
IMAS belum, IMJS belum, ASA juga saya lepas hari ini teman-teman, saya udah nggak punya ASA, EMTK nggak punya, ERA juga masih belum nih, EMTK SAME aja, SAME, cuman SAME ini saya agak hati-hati ya, karena ini cukup sering sekarang nggak jadi naik. Nah kemudian grup LIPO hari ini terpantau sliver di running trade saya, namun ya seperti itu. Kadang hari ini aja bergeraknya seperti itu. Jadi saya nggak men-trigger saya untuk ngebeli karena trennya juga masih downtrend banget ya. Ya kalau spesial, kalau kondisi khusus lah saya beli kalau ada yang mungkin dalam banget atau gimana. Kalau selama akhir-akhir ini ya gerakannya gitu-gitu aja sih, saya jadi nggak masuk aja. Ya secara umum seperti itu. Ayam juga sama. Ini ayam juga sama teman-teman ya. Jadi saya heran juga teman-teman ini banyak banget yang nanyain saham ayam Pak gimana Pak. Kalau saya sih prinsipnya saham sektor apapun kalau dia di dasar, kalau pergerakannya boleh dibilang sehari naik sehari turun, biasanya saya skip aja teman-teman. Nah kemudian sektor yang hari ini hot itu ya cuman farmasi ya teman-teman. Itu juga sebenarnya dari kemarin udah saya bahas. AGII masih lanjut. AGII itu 50%-nya di 2100-an. Kalau yang lainnya nggak ada sih. Mika ya, AGII Mika, ingat video terakhir AGII Mika Care ya, Silo Care. Jadi AGII ini 50 retracement-nya di 2100. Kemudian Mika ya, Mika kan kemarin kan sebenarnya udah break resistan. Hari ini ngelanjutin kenaikan aja. Kenaikannya sih volumenya nih yang bikin saya agak hati-hati adalah volumenya selalu tetap. Tidak ada spike ketika harganya naik. Jadi mesti hati-hati juga model-model seperti itu. Ya, kemudian Prodia ini sedikit aja sih. Same ini saya pantau aja dulu. Care sih saya pernah masuk tapi cut loss teman-teman. Ini pergerakannya Care ini AB-AB ya. Atas, bawah. Jadi membentuk satu pola atas, bawah, atas. Seperti itu. Belilah ketika berada di bawah ya. Dan ya hati-hati aja. Kalau misalkan dia naik ya syukur-syukur sampai resistan. Kalau enggak ya siap-siap aja. Karena kemarin saya di 50 retracement sekitar 550 saya keluar. Ya walaupun berikutnya naik ke 600 ya. Tapi nggak sabar saya dengan bentuk candle yang lama sekali. Kemudian Silo ya. Silo juga naik. Jadi cuma sektor itu aja teman-teman. Ya jadi saham apa yang menarik ya. Jadi saham apa yang menarik? Saham yang menarik adalah saham yang ada sentimen teman-teman. Ada sentimen apa? Ya sentimennya. Contohnya kalau bisa banyak sih sentimennya. Contohnya kalau kayak GoTo, saya masuk ke GoTo kemarin karena saya baca kan beberapa perusahaan banyak yang invest ke GoTo di harga atas. Yang pertama. Yang kedua, saham GoTo ini juga saya pindah dulu ke saham ya teman-teman. Kemudian yang kedua, saham GoTo ini masih di bawah IPO. Ya, jadi saya rasa masih banyak yang pegang. Cuman memang GoTo ini ketemu 50 retracement-nya teman-teman. Sakral memang 50 retracement. Kenapa saya bilang untuk hari ini saya masih di GoTo? Karena ini 50 retracement dan memang di 50 retracement ini kita harus ngelihat nanti dia akan turun lagi atau naik seperti itu. Karena memang ya semacam ada kepercayaan bahwa 50 retracement itu harus take profit. Ya silakan yang mau take profit. Nah makanya besok kita lihat dulu pergerakannya seperti apa. Yang pasti ini masih di bawah IPO dan banyak perusahaan yang masih hold di atas seperti itu. Saya masih ada barang juga. Dan ya ini kan masih hangat beritanya lah. Ya cari aja beritanya, cari aja sendiri teman. GoTo, berita GoTo gitu. Itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. IHSG terkoreksi setelah ketemu retracement 50. Kenapa terkoreksi? Ya kemungkinan memang pada stay waspada dulu ya. Pada waspada dulu kemungkinan rilis suku bunga ini apakah mau naik atau enggak. Karena mau nggak mau itu akan membuat goyangan di market. Baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.